Ini kita dapat pasien mobil TAF GT. Mobil ini mobil dari luar daerah. Ini permasalahannya banyak ya, antara lain mesinnya panas apabila dipakai di kemacetan. Tapi kalau dipakai jalan tidak panas, tapi kalau di kemacetan terus mobilnya itu tidak jalan di kemacetan, itu mesinnya temperaturnya cepat banget naiknya. Selain itu mesin ini juga agak ngobos, jadi ketika tutup isian oli itu dibuka itu ada asapnya, dan buangan bawahnya itu juga ada asapnya. Jadi perbaikan yang lain selain memperbaiki panas, ini juga akan overhaul mesin, turun mesin untuk memperbaiki yang ngobos tersebut. Sebelumnya ini akan kita uji coba dulu pada saat pagi hari gimana. Kita starter pagi, panasi dulu. Kalau hidup starternya kurang cegreng ya, jadi nggak bisa cegreng, nggak bisa. Langsung kita cek. Terus untuk asap knalpot ini juga tergolong minim, nggak ada asap banyak di knalpot. Ini malah tergolong asapnya bersih. Suara mesinnya. Nanti kita buka tutup isian olinya bagaimana ketika mesin masih dingin. Kalau dingin dia tidak mengeluarkan asap, tapi agak panas sedikit, dia berasa hitam ya. Karena kemarin pada saat ini baru datang, itu kita lihat asapnya di sini lumayan tebal, asapnya hitam, ditutup isian oli. Jadi ini sudah kategorinya ya sudah bisa dibilang sudah bocor kompresi, dan asap buangannya itu di bawah sini ini berkumandang banyak asapnya. Ini banyak asapnya. Ini beberapa menit kita hidupkan, ini sudah langsung keluar kelihatannya asapnya. Langsung keluar ya teman-teman ya, mulai keluar asap di sini beberapa menit, ini belum lama, masih belum juga panas, tapi ini sudah mulai keluar asap di sini seperti ini. Oke, ini jadi kalau mau memperbaiki ini caranya harus diturunkan mesinnya, tapi nanti kita juga akan mengecek kompresinya, jadi supaya bisa untuk buat perbandingan dan pengetahuan bocor segini kompresinya berapa. Kompresi silinder nomor 1. Yuk start. Oh. 26 bar. Tekanan kompresinya sebenarnya tidak begitu rendah ya teman-teman, 26 bar, hampir 27 bar. Tetapi untuk mesin non direct itu emang kompresinya standarnya itu lebih tinggi ya. Contohnya Panther 23 itu kompresinya 32, Panther 25 itu 28. Jadi kalau Panther non direct TAF ini kalau 26 itu bukan termasuk kompresi yang tinggi, jadi termasuk kompresi menengah. Jadi makanya sudah kelihatan asap pembuangan itu seperti itu. Nah, tetapi berhubung ini pemiliknya itu menginginkan yang tidak berasap, ya perbaikannya emang harus diturunkan mesinnya dan dilihat kondisi ring shaker ataupun shaker dan linernya. Oke teman-teman, ini Panther TAF GT ya. TAF GT ini sudah diturunkan mesinnya oleh teman-teman.
siang tadi ini sudah terbongkar mesinnya, kedeteksi yang aus itu linernya sudah gentong. Jadi otomatis ini akan ganti seker, karena kalau TAF ini modelnya coulter ya, tidak seperti Panther yang bisa dibalik ataupun standar terus karena ganti liner. Ini kalau masih standar itu bisa di coulter ke 50 biasanya. Kalau 50 nggak nutut ya terpaksa ganti liner. Tapi ini besok kita bawa dulu ke bengkel bobot biar diukur oleh bengkel bobotnya bisa di oversize atau enggak. Ini kompresinya 26, tetapi kompresi 26 itu kalau sejenis TAF itu emang mengeluarkan asap ya. Sebenarnya kalau di starter ya sebenarnya nggak begitu sulit, tetapi karena yang dipermasalahkan adalah ngobos asap itu menjadi masalah bagi orang yang emang memang perhatian sama performa mesin. Kalau pemakai biasa-biasa saja, kompresi 26 itu gaspol saja, yang penting oli tidak berkurang, tapi ini berkurang olinya. Jadi walaupun ini 26 tapi ini berkurang. Tapi ada juga mesin itu yang kompresinya rendah tapi oli nggak berkurang, itu juga ada. Tapi untuk mesin TAF GT ini memang berkurang ya teman-teman. Jadi olinya juga ventilasi kalternya itu ngobos bawah itu ada asapnya, terus olinya juga berkurang. Jadi makanya ini diturunkan juga, sekalian diturunkan mesinnya. Tapi sebenarnya mesin diesel itu walau ngobos, asal oli nggak habis itu gaspol aja ya nggak apa-apa, asalkan oli jangan sampai telat. Tetapi emang kepuasan mahal harganya. Jadi kalau kita sudah tidak puas terhadap mesin, obatnya adalah ya turun mesin seperti itu. Kalau inilah kondisi bloknya seperti ini. Jadi ini memang aus. Di sini sudah kelihatan terasa, ausnya terasa. Jadi disinilah keausannya. Ini di bagian sini sudah aus yang bagian top kompresi ini aus. Semoga saja besok masih bisa di oversize, karena nanti kalau di oversize berarti kan ini, kalau ini masih ori kan berarti kan lumayan ya. Tidak perlu ganti liner, cuma ganti seker yang ukuran lebih besar. Kalau untuk askernya ini sudah baret-baret, ini minta di undersize kalau ini. Jadi kalau dipasang saja nggak tega, karena memang sudah waktunya seperti ini. Di undersize, lebih recommended di undersize kalau aslinya ini. Jadi sayang kalau nggak undersize, karena kalau mesin sejenis TAF L300 Kijang itu memang biasanya kalau bloknya itu minta oversize, biasanya kita sertakan juga aslinya untuk di undersize biar dibobot sekalian dengan metal yang baru. Ini standar, kalau aslinya masih standar, jadi nanti mungkin menjadi undersize 25. Ini masih standar, di standar, semoga nanti jadi undersize 25. Nah ini semoga saja ini linernya ini juga masih ori, sehingga kita bisa ke oversize 50. Sekarang mari kita lihat ya kondisi sekernya itu, apakah ringnya itu memang sudah lobok sama linernya. Mari kita coba. Nah ini sekernya. Jadi kalau sudah ngobos atau ngebul itu pasti akan diganti sekernya, karena undersize ya. Jadi ini mari kita coba. Mari kita coba pasang ring sekernya. Ini seker nomor 2. Nah ini kelihatan sekali kalau memang ring sekernya sudah aus banget ya. Ini sudah kelihatan kalau ini tipis. Ini teman-teman, ini ring seker kompresi. Nah ring seker kompresinya saja sudah kelihatan aus ini. Jadi keausan ini pada ring seker terutama ini sudah tipis kemakan, dan ini celahnya ini juga sudah lebar. Ini gapnya seker ini juga sudah lebar. Ini kalau kita pasang ke liner ini pasti sudah lebar. Mari kita coba. Oke, kita pasang ke nomor 2. Berapakah celahnya? Oke, mari kita ukur dengan fuller. Di sini kelihatan celahnya.
celahnya sudah kelihatan lebar. Padahal ini posisinya lebih di bawah ya. Jadi kalau pas di gentongnya sini pasti ini lebih lebar lagi. Seberapakah celahnya? Mari kita ukur dengan fuller. Kita akan langsung buka fuller yang paling tebal sendiri, yaitu 1 mm. Nah, ini adalah 1 mm. Terus mari kita coba keausan ring shaker ini gapnya menjadi berapa. Biasanya kalau liner coulteran itu gapnya biasanya kan sekitar 0,35 biasanya. Nah, ini ketemu berapa? Mari kita coba. Ya, 1 lebih nih. 1 mm lebih. Oke, berarti ini sudah di sini sudah terwakili. Maksudnya di sini sudah jelas bahwa penyebab ngobos itu adalah dari celah ring shaker yang aus. Ini agak sulit ya. Kita tusuk lewat sini saja. Lihat. Nah, ini padahal paling lebar ya 1 mm. Ini sudah ngobos ya. Nanti kalau kita posisikan di bagian yang gentong ini pasti ini lebih lebar lagi. Jadi ya emang sudah positif ngobos seperti ini. Jadi celahnya lebar. Terus ring shakernya juga lebih tipis. Linernya pun juga gentong. Makanya ini walaupun kompresinya 26 tapi kenyataan seperti ini. Jadi ini kalau diperbaiki tentunya kompresinya pasti di atas 30. Jadi seperti itu. Sekarang ring olinya berapa? Kita cek ring olinya, kita masukkan. Oke, ini sudah kelihatan. Nah, ternyata ring olinya juga lebar banget ya ini. Ini malah lebih lebar dari ring shaker kompresi, lihat. Makanya ini olinya juga boros karena gapnya ring oli lebarnya segini. Harusnya ini kan sekitar 0,30 sampai 0,35. Kadang ada yang 0,25. Oke, teman-teman ya. Sudah jelas penyebab boros oli dari sini. Selain itu juga pasti dari seal clamp-nya juga. Jadi makanya mobil ini selain ngobos, olinya juga boros. Oke teman-teman, sudah jelas. Berarti ini nanti akan kita posting supaya pengguna mobil tahu kondisi mesinnya saat dibongkar itu seperti apa. Jadi nanti besok ini perbaikannya, kalau masih bisa di oversize, diganti shaker, ganti ring shaker baru, dan seal-seal yang bocor. Asernya demikian juga kita undersize, ganti metal yang baru. Insya Allah performanya akan menjadi mantap kembali. Terima kasih.